Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Usamah bin Zaid, panglima termuda kesayangan Rasulullah. Beliau adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Ayahnya bernama Zaid bin Harithah. Beliau anak angkat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menisbatkan nama Zaid kepada beliau menjadi Zaid bin Muhammad sebelum Islam masuk, dan kemudian menghapus hukum anak angkat, di mana nama anak harus dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Ibunya bernama Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW ketika kecil. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW berkata, Ummu Aiman adalah ibuku satu-satunya sesudah ibunda yang mulia wafat, dan satu-satunya keluargaku yang masih ada. Riwayat lain bahkan mengatakan Ummu Aiman juga pernah menyusui anak Rasulullah SAW. Usamah lahir tahun ke-7 sebelum hijrah ke Madinah, dan beliau adalah termasuk sahabat yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Itu karena Usamah terlahir dari orang-orang yang disayang Rasul, sehingga Usamah diberi lakop Al-Hib wa Ibnil Hib, kesayangan dari anak kesayangan, dan Hib Rasulillah, jantung hati Rasulullah SAW, karena beliau mencintainya sebagaimana mencintai cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Usamah tumbuh sebagai pribadi yang besar, cerdik serta pintar, berani, luar biasa, bijaksana, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjaga kehormatan, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, pengasih dan sebaliknya dikasihi banyak orang, takwa, wara, yakni berhati-hati dan mencintai Allah Ta'ala. Berhati lembut, berjiwa kesatria. Tatkala Usamah menginjak masa dewasa, sudah tergambar jelas dalam dirinya akan kemuliaan dan berwibawa besar di mata para sahabat. Di lain itu, beliau termasuk orang yang sangat cerdas, waro, juga pemberani, yang mana keberanian beliau tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Suatu hari, ketika Nabi menyerukan kepada para sahabat akan dilaksanakan perang Khandaq, Usamah dan para sahabat lainnya yang masih tergolong sangat muda datang kepada Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk bersedia memasukkan mereka dalam barisan perang. Usamah berdiri tegap di hadapan Rasulullah supaya kelihatan lebih tinggi, agar beliau memperkenankannya turut berperang. Padahal pada waktu itu Usamah baru berumur 15 tahun. Rasulullah sangat tergugah ketika melihat Usamah yang keras hati ingin turut berperang. Karena itu beliau mengizinkannya. Usamah pun pergi dengan membawa pedang ikut berperang di jalan Allah untuk menegakkan panji-panji agama Islam dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai kaum muslimin. Selama hidup, beliau termasuk orang yang dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin. Itu disebabkan karena ia menepati janjinya kepada Rasulullah SAW dan senantiasa menghormati beliau. Umar Al-Faruq bahkan memberikan gaji kepada Usamah melebihi apa yang ia berikan kepada anaknya, yakni Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau memberikan gaji kepada Usamah 4.000, sedangkan engkau memberikan aku hanya 3.000. Padahal ayahnya tidak lebih utama dari dirimu, dan ia juga tidak lebih mulia daripadaku." Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Engkau keliru. Ayahnya lebih dicintai oleh Rasul daripada ayahmu, dan ia lebih dicintai Rasul dari dirimu."
Maka Abdullah bin Umar rela menerima pemberian gaji yang diberikan untuknya. Dan Umar bin Khattab setiap kali ia berjumpa dengan Usamah bin Zaid akan berkata, "Selamat datang, amirku." Jika ada orang yang merasa aneh dengan tingkah Umar ini, ia akan berkata kepada orang itu, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan dia sebagai amirku." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati jiwa yang besar ini. Sejarah tidak pernah mencatat profil yang lebih agung, sempurna dan mulia daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi panglima dalam usia muda. Karena melihat keberanian dan kecerdasan yang dimiliki oleh Usamah, Rasulullah pun mempunyai inisiatif untuk mengangkat Usamah sebagai pemimpin pasukan perang menghadapi Romawi. Dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan banyak lagi para sahabat tua-tua lainnya. Padahal pada saat itu usianya belum genap 20 tahun. Karena itu, banyak dari kalangan sahabat yang kurang setuju dan meminta agar Usamah digantikan dengan sahabat yang lebih tua. Mendengar desas-desus yang seolah menyepelekan kemampuan Usamah itu, Umar bin Khattab segera menemui Rasulullah dan memberitahukan kabar tersebut. Rasulullah sangat marah, lalu bergegas mengambil sorbannya dan keluar menemui para sahabat yang tengah berkumpul di Masjid Nabawi. Setelah memuji Allah dan mengucapkan syukur, beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, saya mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah. Demi Allah, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harithah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan. Begitu juga dengan putranya, Usamah. Kalau ayahnya sangat aku kasihi, maka putranya pun demikian. Mereka adalah orang yang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga adalah sebaik-baik manusia di antara kalian." Dimarahi Rasulullah. Rasulullah adalah pribadi yang sangat sabar. Beliau tidak pernah marah ketika dicaci, dilempari batu, diludahi, dan hak-hak beliau dilanggar. Tapi beliau akan sangat marah ketika hakullah yang dilanggar. Suatu ketika Rasulullah benar-benar marah kepada Usamah bin Zaid. Ini karena Usamah telah membunuh Mirdas bin Nuhaik dalam peperangan penaklukan benteng Khaybar. Kala itu, kaum muslimin terlibat pertempuran dengan kelompok musyrikin. Dan Mirdas bin Nuhaik adalah prajurit musyrik yang berhasil membunuh beberapa prajurit muslim. Usamah kemudian memburu Mirdas hingga dia terjepit. Dalam kondisi seperti itu, Mirdas kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi Usamah ragu dengan keimanan Mirdas. Beliau menganggap Mirdas berucap demikian karena ingin selamat dari pedangnya, sehingga Usamah tetap saja membunuh Mirdas. Mendengar kabar itu, Rasulullah pun marah. "Kenapa tidak kau belah saja hati orang itu sehingga kau tahu apakah hatinya mengucapkan kalimat syahadat atau tidak?" kata Rasulullah kepada Usamah dengan wajah memerah karena marah. Usamah kemudian meminta Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Usamah, bagaimana engkau akan mempertanggungjawabkan tindakanmu membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat pada hari kiamat kelak?" Kata Rasulullah sampai 2 kali. Hal itu membuat Usamah merasa keluh. Dia merasa belum memeluk Islam dan ingin memperdalam pemahaman akan ajaran agama Islam. Kemenangan Usamah. Usamah dan pasukannya terus bergerak dengan cepat meninggalkan Madinah. Setelah melewati beberapa daerah yang masih tetap memeluk Islam, akhirnya mereka tiba di Wadil Qura. Usamah mengutus seorang mata-mata dari suku Hani Azroh bernama Huraith.
Ia maju meninggalkan pasukan hingga tiba di Ubna, tempat yang mereka tuju. Setelah berhasil mendapatkan berita tentang keadaan daerah itu, dengan cepat ia kembali menemui Usama. Huraith menyampaikan informasi bahwa penduduk Ubna belum mengetahui kedatangan mereka dan tidak bersiap-siap. Ia mengusulkan agar pasukan secepatnya bergerak untuk melancarkan serangan sebelum mereka mempersiapkan diri. Usama setuju. Dengan cepat mereka bergerak. Seperti yang direncanakan, pasukan Usama berhasil mengalahkan lawannya. Hanya selama 40 hari. Kemudian mereka kembali ke Madinah dengan sejumlah harta rampasan perang yang besar dan tanpa jatuh korban seorang pun. Usama berhasil kembali dari medan perang dengan kemenangan gemilang. Mereka membawa harta rampasan yang banyak, melebihi perkiraan yang diduga orang. Sehingga orang mengatakan belum pernah terjadi suatu pasukan bertempur kembali dari medan tempur dengan selamat dan utuh dan berhasil membawa harta rampasan sebanyak yang dibawa pasukan Usamah bin Zaid. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.